ages. I see no reason to complicate matters. May I remind you I'm a very busy man. You, sir, are what my husband calls a difficult man. You are adamant and old-fashioned. You are entirely without vision. Now look here, young lady. Science is of no country and of no sex. It saddens me that you refuse to let the work speak for itself. I would have thought more of a man of your competence. Nama saya Alena Kristi Wibowo dari kelas 11 B absen 2. Kali ini saya akan membahas tentang artikel Kaca Benggala dalam majalah Basis edisi ke-71 yang mengajak kita untuk menelusuri kembali sejarah ilmiah yang selama ini pincang. Sejarah yang menyingkirkan perempuan dari kontribusi besarnya. Sejak awal, artikel ini menegaskan bahwa perempuan tidak pernah kurang dalam memberikan kontribusi. Mereka berperan di balik perkembangannya teknologi, komputer awal, matematika, hingga riset astronomi. Namun banyak di antaranya sengaja dilupakan, bukan karena kurang cerdas, tapi karena mereka adalah seorang perempuan. I cannot do my work effectively if I do not have all of the data and all of the information as soon as it's available. I need to be in that room hearing what you hear. Pentagon briefings are not for civilians. It requires the highest clearance. I feel like I'm the best person to present my calculations. You're not gonna let this go, are you? No, I am not. And she is a woman. There is no protocol for a woman Okay, attending I these get that meetings. part, Paul. Artikel ini bahkan menyinggung bagaimana dunia baru mengenal para ilmuwan perempuan yang memiliki peran penting terhadap NASA setelah film Hidden Figures dirilis. Fenomena ini menunjukkan satu hal, sejarah resmi selama ini tidak netral. Di tengah bias sejarah itu, artikel Kaca Benggala yang ditulis oleh Bayu Risanto mengangkat kembali sosok Eunice Newton-Foote, seorang ilmuwan perempuan abad ke-19 yang lahir dari keluarga petani. Namun beruntung, Eunice memperoleh akses pendidikan di Troy Female Seminary, satu sekolah perempuan pertama yang menawarkan pelajaran ilmiah. Pada masanya, kesempatan perempuan untuk berlatih sains hampir tidak ada. Tapi Eunice memanfaatkan setiap peluang mempelajari fisika, kimia, dan praktik laboratorium dasar. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana Eunice melakukan percobaannya. Ia menggunakan 2 tabung kaca dengan tekanan udara yang berbeda-beda. Masing-masing ditempatkan di bawah sinar matahari. Hasilnya mengejutkan. Tabung yang diisi oleh karbon dioksida atau CO2 naik suhunya jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi dibandingkan tabung yang berisikan udara biasa. Dari sini, Eunice menyimpulkan bahwa gas tertentu, terutama CO2 atau karbon dioksida, mampu menjebak panas. Inilah efek rumah kaca, dicatat oleh seorang perempuan pada tahun 1856. Artikel basis ini menyoroti persoalan yang besar. Temuannya tidak diberi publikasi yang memadai. Makalahnya dibacakan oleh ilmuwan laki-laki, bukan dirinya. Tidak ada ruang bagi perempuan untuk berbicara di forum sains. Akibatnya, catatan ilmiah resminya minim. Dan penemuannya tidak masuk dalam radar akademik. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti bernama John Tyndall menerbitkan riset yang serupa dengan apa yang ditemukan oleh Eunice. Namanya melesat dan dikenang sebagai pendiri klimatologi, sementara Eunice lenyap dari narasi. This resolution corrects decades of oversight by acknowledging Eunice Newton-Foote as the founder of modern climate science and the first researcher to demonstrate the effects of greenhouse gases on Earth's climate. Artikel Kaca Benggala tidak hanya menceritakan fakta. Ia mengajak kita untuk merenungkan bagaimana ilmu pengetahuan dibentuk oleh kuasa publikasi dan legitimasi. 2 hal yang pada abad ke-19 hanya bisa diakses oleh seorang pria. Basis menegaskan bahwa keberadaan Eunice membuktikan satu hal. Perempuan selalu ada di laboratorium, di ruangan eksperimen, dalam percobaan sains. Hanya saja,
sejarah memilih untuk tidak menuliskan nama mereka. Artikel dari basis ini adalah ajakan untuk membaca ulang sejarah, untuk mengembalikan nama-nama yang dipinggirkan, dan untuk mengakui bahwa kebenaran ilmiah bisa datang dari siapa saja, termasuk mereka yang dulu tidak diberi tempat untuk berbicara.